Hujan sejam genangan di Jaksel sudah 70-an sentimeter. Ujian kesabaran sudah datang lagi, ditulis oleh Widodo SP. Ujian kesabaran tampaknya sudah mulai menyapa warga di Provinsi DKI Jakarta pada awal musim penghujan tahun ini. Melimpahnya air setiap musim penghujan tiba, berpadu dengan tidak jelasnya program penanggulangan banjir selama 4 tahun terakhir, mulai dirasakan oleh warga Jakarta maupun mereka yang menjalani hidup di ibu kota Indonesia itu. Kabar terbaru menurut pemberitaan laman Kompas di ruas jalan Tegal Parang 5, Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Oktober 2021 sore dilaporkan bahwa antrean air sudah mulai terjadi. Sebelum siap dialirkan ke tanah, setelah kawasan itu diguyur hujan sekitar 1 jam lamanya. Setelah hujan mulai mereda, permukaan air dilaporkan langsung naik, tanpa permisi dan tanpa izin kepada Gubernur DKI Jakarta hingga kisaran 70 cm. Banjir yang juga terjadi di gang-gang sekitar kawasan tersebut diduga kuat karena saluran air yang tidak mampu menampung luapan air secara mendadak. Sungai yang berada di dekat permukiman penduduk juga dilaporkan tampak meluap. Alhasil, dampak susulan pun langsung terlihat dengan lumpuhnya arus lalu lintas di Jalan Tegal Parang 5 karena pengendara motor dan mobil tampak tidak bisa melintas di Jalan Tegal Parang 5. Saya sih sudah menduga bahwa kawasan Tegal Parang itu bisa dibilang langganan banjir yang terkonfirmasi oleh pengakuan warga setempat bernama Titi 30 tahun. Di sini Tegal Parang 5 kalau hujan deras ya begini banjir, tapi nggak deras juga banjir. Ujar Titi saat ditemui di salonnya seperti dilansir laman Kompas. Petugas dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU Tegal Parang sudah berada di lokasi untuk menangani banjir. Semangat ya bapak-bapak pekerja PPSU, karena kerja keras sudah dimulai dari sekarang. Semoga diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan selama beberapa bulan ke depan. Saya mau ulangi lagi pengakuan dari warga bernama Titi tadi. Wanita 30 tahun tadi mengaku daerah situ memang langganan banjir, baik ketika hujan deras maupun hujan yang gak deras. Artinya apa saudara-saudara? Ya jelas bahwa penanganan banjir di sana masih belum beres lah. Itu baru satu titik di daerah Tegal Parang 5. Gimana dengan kondisi di puluhan atau ratusan titik lain di seluruh Jakarta? Saya yakin kondisinya lebih baik. Maksudnya lebih baik tidak usah dibahas aja. Kasihan rasanya mendengar, membaca dan melihat kesabaran warga Jakarta yang terus-menerus diuji tanpa terlihat adanya kesungguhan untuk mencegah atau menanggulangi banjir lewat program atau kebijakan yang semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu terlihat seperti janji manis yang bikin ngiler. Menagih janji itu sekarang rasanya juga percuma karena tampaknya si empunya janji sedang tidak terlalu fokus sama program penanggulangan banjir pada tahun terakhirnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menata kawasan langganan banjir, memperbaiki saluran air, mengecek kelayakan pompa-pompa air, apakah masih berfungsi, hingga misalnya mengeruk sungai dan melebarkannya, juga bisa dibilang terlambat. Dulu pas masih musim kemarau ngapain aja? Duitnya apa masih ada? Tepatnya apakah niat dianggarkan untuk mencegah dan mengatasi banjir mengingat sebagian dari dana APBN berfokus untuk membayar uang muka Formula E yang sampai hari ini belum jelas persiapannya. Ini hujannya baru pemanasan loh, masih curahan air dari langit di sekitar kawasan Tegal Parang 5 saja. Belum kalau air mulai datang dari daerah Bogor seperti biasanya. Terus hujan lebat selama seharian penuh, gak bisa bayangin. Kalau sudah begini, mau tak mau kita mengingat program dan strategi yang bagus selama era Jokowi saat menjadi gubernur yang diteruskan oleh BTP dan dijaga agar tetap berlanjut ketika Jarot menggantikan BTP. Akan tetapi semua harapan yang mulai terbangun saat ada tanda-tanda penanganan banjir mulai bagus, harapan itu seperti dibanting ke tanah sampai hancur lebur ketika gubernur pilihan 58% warga Jakarta mulai memimpin. Agak bagus sih program dan rencana yang kerap dipaparkan, tampak memberikan harapan seandainya ada yang mampu mewujudkan semua itu menjadi kenyataan, nggak cuma omongan dan rencana. Namun faktanya sampai hari ini kita belum melihat itu terjadi. Jadi warga Jakarta memang kudu sabar. Setelah 4 musim hujan terakhir, ujian kesabaran sudah dilalui, kini masih ada semusim lagi sebelum si empunya kursi empuk itu selesai menjabat sebagai DKI 1. Sabar ya, kalau mau marah atau demo silakan hubungi BEM UI atau BEM SI sekalian. Siapa tahu minat untuk menggelar aksi karena masalah banjir di depan mata yang setiap tahun berulang tapi kurang serius untuk ditangani. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Katanya siap hadapi musim hujan, nyatanya udah ada yang banjir. Ditulis oleh Syardi. Sekarang sudah memasuki akhir bulan Oktober dan akan menuju November. Artinya musim hujan akan atau mungkin sudah tiba di beberapa wilayah di Indonesia. Dulu orang tua sering bilang, nama bulan yang akhirnya nyebar adalah waktunya siap-siap ember untuk menampung air hujan. September, Oktober, November, dan Desember. Kalau sudah bicara hujan deras, pasti tidak akan luput dari yang namanya potensi terendam air hingga banjir besar. Bicara soal banjir, tentu pembaca di sini akan melihat bagaimana situasi banjir di Jakarta nantinya. Pada hari Rabu lalu 13 Oktober 2021, Anies melaksanakan apel pagi di Silang Monas. Dalam apel pagi tersebut, Anies mengatakan siap menghadapi musim hujan. Dia menyampaikan kapasitas drainase atau saluran air dapat menampung 100 mm per hari. Dengan kapasitas itu, dia yakin dapat menampung air hujan meskipun turun merata selama 24 jam. Terkait prediksi titik banjir, Anies mengatakan tahun ini cukup sulit ditentukan. Hal itu karena perubahan iklim yang ditimbulkan oleh global warming. Anies tampaknya terlalu percaya diri dengan apa yang diucapkannya atau memang sudah dari sononya overconfident. Ujian pertama pun sudah gagal sih. Pasalnya pada Senin kemarin hujan deras yang hanya berlangsung selama 30 menit membuat warga Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat kembali kebanjiran. Aktivitas warga jadi terganggu akibat banjir setinggi sekitar 70 cm ini. Bahkan hanya dalam sepekan, sudah 4 kali banjir merendam wilayah tersebut sehingga aktivitas mereka terganggu. Hujan pertama saja sudah dapat rapor merah, belum lagi nanti hujan deras merata di seluruh wilayah Jakarta. Memang bakal terjadi banjir, tapi kita tidak tahu apakah bakal lebih baik atau makin parah dari tahun-tahun sebelumnya. Melihat cara kerja Anies menangani banjir, siap-siap sajalah. Naturalisasi masih simpang siur, anggap saja tidak beres. Mengingat kalau program ini beres, Anies bakal lari kencang ke depan untuk pamerkan prestasi dan hasil kerjanya. Ini dia diam-diam saja sih. Artinya belum selesai atau mungkin tidak dikerjakan sama sekali. Sumber resapan juga jauh dari target. Awalnya sangat bombastis, target membuat 1,8 juta sumur resapan selama 5 tahun kepemimpinan Anies. Tapi semua itu ibarat kayak candaan karena nasibnya sama seperti program rumah DP 0 rupiah. 1,8 juta sumur resapan turun jadi 22.000 sumur sampai akhir tahun ini. Cuma 1,2% dari target semula. Kacau. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, pembuatan drainase vertikal di Jakarta banyak yang tidak sesuai tempat. Adapun kawasan dataran rendah yang dikali 2 meter sudah muncul air, jadi menurut dia pembangunan drainase vertikal itu tidak maksimal. Sementara itu terkait naturalisasi sungai, Gembong mengatakan gerbek lumpur tidak bisa disebut sebagai program unggulan untuk penanganan banjir. Gerbek lumpur ini kan dianggap program naturalisasi.